Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, anak-anakku sekalian, besok kita sudah mulai puasa Ramadan, insyaallah sudah mulai tanggal 1 Ramadan. Kita akan puasa lagi di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita sudah mulai bulan Rajab kemarin. Kita sudah berdoa semoga kita diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan kita akan ditemukan lagi di bulan suci Ramadan. Insya Allah semoga saja kita semuanya ditemukan dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, Pak Agus menyampaikan bahwa anak-anakku sekalian yang kelas 1, kelas 2 itu yang masih belajar puasa Ramadan, seharusnya ya belajar berpuasa di bulan Ramadan ini. Ya alhamdulillah di tahun ini kita puasa Ramadan dengan suasana masih di pandemi. Akhirnya apa? Pandemi ini kita tidak masuk sekolah secara tatap muka, maka kita berada di sekolah, di rumah. Kalau kita di rumah, ya kita mungkin dengan setelah subuh kita masih tadarus bisa, terus kemudian persiapan-persiapan untuk yang lain. Misalkan nanti setelah jam 9 gitu ya, biasanya perutnya sudah perih gitu ya, keroncongan, itu bisa diselimur dengan yang lain. Diselimur itu ya bahkan ya dibuat bermain atau dibuat yang lain, akhirnya terlupakan. Perutnya yang isinya itu kosong, keroncongan, itu bisa diselimur, dihalau dengan bermain, dengan bercengkrama dengan orang tua, bercengkrama dengan keluarga. Kalau yang dulu, kalau masuk sekolah, ya kita harus berangkat sekolah. Nah ini alhamdulillah, semoga saja dengan puasa Ramadan ini kita sampai setelah menjelang hari raya, setelah hari raya pandemi ini sudah berakhir gitu. Ya, maka kita harus belajar yang mungkin nggak kuat sampai maghrib, ya diawali sampai jam 12. Jadi adzan duhur kemarin, misalkan adzan duhur, ya kita berbuka. Nggak apa-apa belajar. Kelas 1, kelas 2. Besoknya 1 hari 2 hari nggak apa-apa, setelah jam 12 ya ditingkatkan lagi, setelah 3 hari ya ditingkatkan nanti jam 1 atau jam 2 gitu baru berbuka. Ya terus dilanjutnya sampai jam 3, jam 4, jam 5 sampai maghrib. Kalau sudah misalkan sudah puasa di akhir 10 hari terakhir itu sudah puasa full sampai maghrib. Ya, itu belajar. Tapi kalau sudah kelas 3, kelas 4 ya diharapkan ya sudah sampai maghrib tidak ada belajar lagi. Karena kelas 1 kemarin sudah belajar, kelas 2 sudah belajar, kelas 3 ya sudah kuat.
Maka dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita sambut dengan sukacita, dengan gembira. Nah, bagaimana untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira itu? Apakah kita harus beli petasan kemudian disumet itu ya? Ya tidak. Ya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini dengan cara kita bersihkan, kita tata hati kita, kemudian kita bersihkan musola kita bersihkan masjid-masjid, kita bersihkan tempat ibadah kita siapkan untuk sholat taraweh, terus kemudian untuk beribadah yang lain. Kita siapkan itu bukan untuk bersenang-senang itu apa namanya membunyikan petasan, tidak. Ya itu berbahaya bahkan. Ada dulu di murid SD Balawerti juga ya, tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kemudian kalau tidak salah, itu bermain petasan akhirnya jemarinya itu putus. Nah, itu jangan sampai itu terulang lagi. Di SD Balawerti 1 tidak ada yang bermain petasan lagi. Itu harapan Pak Agus seperti itu ya. Jadi nanti datangnya bulan Ramadan kita sudah siap. Nah, hari ini anak-anak sekalian yang kemarin atau yang hari ini itu belum ke ziarah kubur ke kakeknya, ke neneknya, bisa ke ziarah kubur ke sana membersihkan, mendoakan supaya leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal, kemudian nenek kita yang sudah meninggal, kakek kita yang sudah meninggal, kita doakan supaya di bulan Ramadan ini kita sudah siap-siap benar-benar menjalankan bulan suci Ramadan. Nah, kenapa kok harus dipersiapkan bulan Ramadan itu? Nah, ini ya, ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai. Yaitu saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atakum Ramadan, yaitu telah datang bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, yaitu Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus samai. Di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga itu buka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhallaqu fi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa tuhallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu, dirantai, di penjara itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi fi lailatun khairu min alfi syahr, dan di dalamnya bulan Ramadan ini Allah memberikan bulan ya malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, di akhir ini yang gak mengenakkan, man khurima khairaha faqad khurima, yaitu dia apabila barang siapa tidak memperoleh kebaikan tidak mendapatkan bulan suci Ramadan, tidak mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu maka dia terhalang mendapatkan sesuatu yang besar. Padahal di bulan Ramadan itu luar biasa. Pahala sholat sunnah sama dengan sholat wajib. Jadi dilipat gandakan. Yang awalnya 1 bisa dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Maka kita kencangkan ikat pinggang kita, bukan ikat pinggang asli itu dikencangkan akhirnya ya perutnya sakit. Maksudnya kita siapkan benar-benar di bulan Ramadan ini, kita siapkan untuk beribadah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini datangnya bulan Ramadan ini di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim,
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa artinya? Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan keyakinan bahwa untuk hanya kepada Allah dan mendapatkan ridhonya Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang sudah terdahulu. Jadi 1 tahun yang lalu misalkan ada dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang eh, mungkin kita sholatnya kurang khusyuk, mungkin kita apa namanya itu ya dosa-dosa kecil seperti itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita puasa hanya kepada Allah dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan nanti kita dapat takjil, tidak gitu ya, mendapatkan hadiah dari orang tua. Kalau kita bisa berpuasa penuh sampai 30 hari tidak bolong, kita dapat hadiah dari orang tua. Tidak hanya itu kecil itu. Ya, yang besar hadiah Allah Subhanahu wa taala yaitu diampuni dosanya dalam 1 tahun yang lalu. Nah, kalau seperti itu dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka ya otomatis kita akan masuk surga. Seperti itu. Itu ya, saya Pak Agus mengharapkan semuanya ya terutama ya yang di kelas atas ya 4, 5, 6 itu jangan sampai puasa beduk gitu ya. Apa itu puasa beduk? Puasa duhur. Ya duhur baru puasa. Wah, ini saya belajar kelas 6 puasa beduk ya. Terlambat itu belajarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah wong karena masih belajar. Tidak ada terlambat, tapi kalau bisa ya mulai kelas 1 itu belajar, kelas 2 sudah mulai bisa, kelas 3 ya sudah on itu. Karena apa? Karena sudah diwajibkan seperti yang di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hei orang-orang yang beriman. Jadi yang berpuasa itu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak diwajibkan. Nah, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Puasa apa? Puasa Ramadan tentunya. Nah, diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Jadi sebelum Nabi Muhammad gitu ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu juga ada puasa-puasa diwajibkan juga. Nah, itu puasa apa ya? Puasa yang disyariatkan di sebelum Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad syariatnya adalah puasa Ramadan itu. Nah, buat apa? Goalnya di dalam puasa ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, ini takwa inilah yang luar biasa. Jadi takwa itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingannya. Jadi luar biasa. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, kok puasa kok bisa seperti itu? Bagaimana? Iya, logikakan saja lah. Wong kita setiap hari nggak makan, pagi hari nggak makan, nggak sarapan, nggak jajan, siang hari apa itu haus, nggak boleh minum dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak orang bertakwa tidak bisa melakukan itu, tidak bisa. Nah, takwa itu apa sih ya istimewanya? Nah, di dalam surat Al-Hujurat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat di potongannya inna akramakum indallahi atqakum, yaitu orang yang paling baik di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa.
takwa. Tidak orang yang paling tampan, orang yang paling kaya, orang yang paling cantik, orang yang paling ya pandai, tidak, tapi orang yang paling takwa. Nah, ini takwa ini hadiah untuk khusus puasa. Jadi sholat tidak bisa untuk menjadikan orang jadi takwa. Tapi kalau puasa bisa menjadikan orang menjadi takwa. Nah, takwa itu apa? Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, maka kita jadi orang yang terbaik. Jadikanlah kita adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Monggo nanti semoga saja kita bisa menemui bulan Ramadan besok, tinggal besok itu ya. Nanti sore kita mandi, bersihkan jiwa, bersihkan hati untuk menyongsong bulan suci Ramadan ini dengan sukacita. Jadi kalau kita senang di bulan Ramadan, insya Allah kita akan melakukan puasa, melakukan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ikhlas, dengan penuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diridai Allah Subhanahu wa taala, kita di akhir bulan Ramadan kita akan menjadi orang yang muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu saya ucapkan, semoga selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Sekian dulu dari Pak Agus, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.